Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar mata kuliah pendidikan IPA dengan materi teori belajar. Nah, saya sendiri yang bernama Miftahul Khairi, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Baiklah, kita akan lanjutkan pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan bagaimana peserta didik itu belajar atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian, teori belajar itu juga menjelaskan bagaimana peserta didik menerima, memproses, dan menyimpan pengetahuan selama dia melakukan kegiatan belajar. Baiklah, kita akan melanjutkan macam-macam teori belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teori belajar di dalam dunia pendidikan itu ada 4. Yang pertama sekali teori belajar kognitif. Nah, ini berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Kemudian yang kedua, teori belajar sosial konstruktivis. Artinya seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang ada. Kemudian yang ketiga, teori belajar humanistik. Nah, di sini manusia itu sebelum belajar dia harus mengenali dirinya sendiri, atau ada sebuah prinsip dalam teori ini memanusiakan manusia. Kemudian yang keempat, teori belajar behavioristik. Nah, di sini terjadi proses perubahan tingkah laku ketika teori belajar kognitif diperkenalkan oleh 3 orang ahli. Yang pertama Jean Piaget, kemudian yang kedua Jerome Bruner, kemudian yang ketiga David Paul Ausubel. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat dulu teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Piaget mengelompokkan 4 tahap perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama ada namanya sensori motor. Nah, sensori motor ini tahap perkembangannya dimulai dari anak yang baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian yang kedua, tahap preoperasional. Nah, ini ditandai pada anak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap konkret operasional. Ini pada usia anak 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Kemudian yang terakhir ada namanya tahapan formal operasional. Dimulai dari anak-anak itu remaja sampai menjadi dewasa. Baik, kita lanjut tahap sensori motor. Kita bisa menandai perubahan yang terjadi pada anak, di mana anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian pada tahapan preoperasional, anak-anak sudah mulai memahami simbol-simbol yang ada atau memahami dunianya dengan simbol-simbol. Kemudian yang ketiga, di sini anak-anak sudah mulai belajar memahami aturan-aturan berdasarkan konservasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, tahap formal operasional. Nah, remaja sudah mulai bisa berpikir tentang masa depan. Yang kedua, teori kognitif yang diperkenalkan oleh Jerome Bruner, di mana Bruner menekankan bahwasannya di dalam proses belajar itu dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang akan merubah tingkah laku seseorang. 3 tahapan perkembangan pada teori Jerome Bruner. Yang pertama, tahap ekonik, memahami dunia anak-anak dengan pengetahuan motorik seperti sentuhan, pegangan. Yang kedua, tahap ikonik, di mana seseorang memahami objek-objek dunianya dengan gambar-gambar. Yang ketiga, tahap simbolik. Jadi seseorang itu memahami dunianya dengan simbol-simbol yang ada. Yang ketiga, teori belajar kognitif yang diperkenalkan oleh David Paul Ausubel, di mana Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap kegiatan belajar, atau sering dikenal juga dengan istilah belajar bermakna. Nah, ada 2 prinsip belajar menurut David Paul Ausubel. Yang pertama, belajar secara penerimaan. Biasanya materi atau bahan ajar itu disampaikan oleh guru secara langsung. Yang kedua, belajar secara penemuan. Biasanya bahan ajar atau materi itu ditemukan oleh siswa. Kita lanjut
Poin yang kedua, teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar ini mengedepankan kegiatan atau adanya proses mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, teori konstruktivisme ini lebih kepada pengalaman yang ada. Ada dua ahli yang kita kenal di dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama Jean Piaget, di mana Piaget melihat kecenderungan siswa yang berinteraksi dengan lingkungan adalah bawaan sejak lahir. Nah, kemudian yang kedua Leo Vygotsky, di mana belajar itu dimulai ketika seseorang anak masih dalam proses atau perkembangan zona proksimal. Nah, yang ketiga, teori belajar humanistik, di mana tujuan belajar merupakan memanusiakan manusia. Artinya, pembelajaran ini difokuskan kepada pribadi seseorang. Dan yang keempat atau yang terakhir, teori belajar behavioristik, yang mana teori ini menekankan kepada perubahan tingkah laku sebagai salah satu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon.